Kalau bisa perempuan jangan taruh di depan di belakangnya. Ibu nggak pernah naik KRL. Ibu makanya naik KRL Sudirman jam 7 malam. Ibu transit di Manggarai enggak? Ibu kan naik mobil, disupirin. Jangan sotoy ibu ya. Depan kita nih ada kartu cerita. Oke. Ini kartu truth, leader, dan ini kartu yang mungkin bisa menyelamatkan kalian berdua. Ada ambil dar. Milder. Baca. Repot nih. Di Indonesia ini pekerja itu tuh susah kaya. Kita dibilang macam mulu. Ya karena kita jauh banget untuk membeli Betul. rumah. Makanya buat teman-teman buruh lagi pada berdemo, semoga didengar suara-suaranya. Di hari ini tuh kayak kita kejepit di tengah, terutama kelas menengah ya. Iya. Kesulitan untuk naik ke atas, tapi di bawah juga ini nih nggak dihitung juga. Apa hal yang paling toksik dari pekerjaan kamu? Gue tuh di otak gue udah bisa nge-scrolling sendiri nih. Terus scrolling TikTok itu malu-malu bang. Kicau. Rasanya banyak orang yang udah kerja keras tapi sampai detik ini belum juga mencapai suksesnya. Jangan-jangan ada sesuatu yang salah di sini. Apakah itu salah kita atau salah sistem? Wah. Selamat datang di Merayakan Cerita. Kembali lagi di episode Kartu Cerita. Kali ini kita kedatangan Hilmi dan juga Citra. Orang-orang yang dicari suaranya tentang masalah pekerjaan. Mi, apa kabar? Sehat ya? Baik dong Rian, apa kabar? Citra? Alhamdulillah sehat. Oke. Gue pengen langsung mulai sebenarnya, Mi. Tapi sebelum itu ada satu pertanyaan yang selalu pasti gue tanyakan ke teman-teman yang datang ke Cemas. Pertanyaan pertamanya adalah, apakah cita-cita pertama lu, pekerjaan pertama lu udah sesuai nggak dengan yang lu kerjain sekarang? Boleh lu ceritain dulu gak dari awal apa sih cita-cita pertama Hilmi? Cita-citanya gue sebenarnya kayak dulu, kalau dari dulu tuh sebenarnya ya emang ternyata pengen jadi pelawak gue. Dari SD? Dari SD telak. Gue dari zaman-zaman IKS gitu-gitu ya, nonton-nonton Olga, Syaputra almarhum itu wah kayaknya seru banget ya jadi pelawak gitu salah satunya. Ngeliat Olga tuh makanya legend mungkin menurut gue as personal gitu ya. Tapi journey lu sebelum akhirnya kayak lu menemukan personal lu sekarang, Ya. ada pekerjaan pertama lu deh. Pekerjaan pertama kayaknya dari stand up ya, zaman-zaman kuliah gue juga stand up kan di UIN juga tuh. Itu kerja pertama uang yang lu dapetin dari situ? Iya bener dong ya, nasi kotak pernah. Gue pernah ngelit karaoke pak. Ngelit karaoke juga di Senopati gitu ya. Kita ngeliat karaoke sama temen gue Andri Senopati. Itu kan dari dulu bareng. Itu ngeliat karaoke ya dibayarnya mahal lah alias es teh manis. Masa sih? Beneran pernah, tanya Andri. Senopati loh. Iya di Senopati bayar es teh manis pernah gue. Ada momen-momen kayak gitu. Kan zaman-zaman kuliah, tapi di satu sisi bawa fun aja karena ya namanya juga proses gitu. Proses. Lu lulusan mana? UIN Psikologi Jakarta 2019. Masuk. Kita sama-sama UIN lagi. UIN. Nanti kita cerita soal itu ya. Oke dong. Kalau Citra gimana? Cita-cita pertama lu sesuai nggak dengan apa yang lu kerjain sekarang? Oh my god, very grateful karena sesuai. Karena gue pengen banget kerja di depan kamera. That's it. Dari awal? Dari awal, banci kamera kali ya. Banci kamera. Iya betul kan ada istilahnya. Banci kamera. Banci kamera. Tapi dari awal kayak dari kecil, kemudian lu SD, SMP emang udah terpapar mungkin sinetron atau apa sehingga kayak lu pengen jadi. SD SMP belum ketahuan ya, masih ya gambling lah kalau SD Ya, SMP ya. Begitu SMA, pokoknya gue mau kerja depan kamera. That's it, apapun itu. Dulu tuh pengen wartawan. Makanya by the way gue juga alumni UIN. Tuh. KPI. KPI kayak lu. Lu KPI juga. KPI juga ya. Bukan PKI ya. Bukan. Beda. Benar. Kerjaan pertama apa lu, Cit? Kerja pertama. Apa ya? Gue agak susah mengingatnya karena dulu by the way fun fact ya. Waktu kuliah tuh gue pernah kerja 7 kerjaan sekaligus buat bayar uang kuliah. So gue gak tahu yang mana nih yang pertama. Coba 7 itu apa? Gue pernah jaga toko es krim. Gue pernah jadi sales aplikasi. Graphic designer part time. Editor, MC part time. Artis teater part time. Jaga lukisan. Oh lebih kayaknya tuh. Ada Apaan tuh? banyak. Dengan serabutan itu. Iya banyak dia kerjainnya. Gitu. Itu tahun-tahun berapa? Pas kita kuliah 2018 berarti. Oh berarti gara-gara lu makanya orang-orang nganggur gitu ya?
kan. Lah, iya dong. Lah, Lagi lucu lagi. kapan saya kerjanya? Semua diambil Citra kerjaannya. Hustle culture. Iya. Akhirnya sebagai sekarang ya lu juga ngerjain apa aja kan sebagai konten kreator. Ya, Palu gak ada lah, Palu butuh gue ada. Nah sebelum kita main kartu, kita kan sama-sama lulusan UIN nih. Benar. Lu punya pengalaman gak kayak di underestimate gitu dengan ijazah lu? Ah ini lulusan UIN, kan sempat rame tuh kemarin. Iya itu rame di X, di thread juga ya, gara-gara katanya UIN dibilang anak-anaknya kurang, gak profesional dan lain-lain. Gue tuh gak relate pak. Gue lulus UIN langsung diterima kerja media gue. Keren gue kan, orangnya keren. Kalau gue orang mantep. Dan gak pakai ordal, gak pakai fix kemampuan. Jadinya kayak gue gak setuju ya sama stigma-stigma gitu, anak UIN gak profesional lah, kurang segala macem, gak asik lah, gak kompeten segala macem. Mungkin itu semua di setiap kampus ada aja gak sih? Setuju. Di setiap anak-anak UI yang kurang juga ada, anak-anak ITB yang kurang juga ada. Nah gimana caranya biar kita bisa buktiin? Kita gak peduli di backgroundnya apa, yang penting skill kita keren, bagus, dan kita layak bekerja di perusahaan itu. Gitu sih kalau gue gak relate gue. Setuju sih sama Hilmi, kayak ya setiap kampus pasti punya lulusan yang gak kompeten, gak mesti UIN doang. Toh buktinya kita di sini lulusan UIN 7 kerjaan sekaligus. Iya, dan mematikan pekerjaan lain. Orang nganggur karena lu. Saking gue ambisiusnya. Iya bener, sekarang ada 7 orang kelaparan loh Citra. Lo harus tanggung jawab. Gue minta maaf ya. Iya. Cuma jujur gue ada pengalaman sih kayak pernah di underestimate juga lah. Oh karena anak UIN? Beberapa kali ya. Dari lulusan daerah juga, kayak lulusan daerah. Dari daerah gue pernah kena kayak banyak kayak gitulah. Sampai kemudian kayak ada satu masa kayak gue ikut adalah kompetisi yang diadain sama salah satu media. Wah, yang lain kayak ada dari IPDN, terus kampus-kampus top lah. Main lah. Terus. Udah, terus dari situ kayak awal-awal kita datang nih apa dan segala macam. Tahu-taunya bisa menang juga. Dan pada saat itu UIN menang gitu. Jadi kita juara 1, dapat lumayan tuh 50 juta kemarin. Potong pajak. Enggak usah disebut Gak usah potong disebut pajaknya. Oke, kita Enggak langsung. usah disebut potong pajaknya. Depan kita nih ada kartu cerita. Oke. Ini kartu truth leader dan ini kartu yang mungkin bisa menyelamatkan kalian berdua kalau ragu atau mungkin nggak bisa jawab. Iya. Oke. Siap dong. Kita tentuin dulu siapa yang mulai pertama. Citra mau warna apa? Wih, kayak wasit bola dia ya. Ya. Dilempar Putih. gitu kan Yan? Putih. Ya gue hitam. Ya. Nah, boleh. Back sound. Gue Putih. Bukan menang, lu dulu. Iya, ini bukan masalah putih menang. bangga lagi gue. Iya. Apa ini? Gue ngambil. Di flip. Di flip. Oke. Ya ini apa namanya, lempar aja. Ntar kartu apa yang Yuk. gak apa sekali lagi. Nah. Gak bisa gue Yan. Ya udah, Der. Udah ada. Ambil Der. Ini soal pekerjaan ya. Oke. Baca. Repot nih. Buatlah puisi bertemakan kerja. Kepikiran gak? Kepikiran gak? Jujur? Enggak sih. Gak mau nyoba? Bisa. Masa gak bisa? Aduh. Anak teater. Ayo dong. Puisi bertemakan pekerjaan ya. Kerja. Katanya kalau mau sukses harus kerja. Emang kalau kita kerja udah pasti kita sukses? Rasanya banyak orang yang udah kerja keras tapi sampai detik ini belum juga mencapai suksesnya. Jangan-jangan ada sesuatu yang salah di sini. Apakah itu salah kita atau salah sistem? Wah. Pantes dia dapat 7 pekerjaan. Dapat 7 pekerjaan. Jadi masuk akal. Bisa semua. Bisa semua. Iya. Jadi masuk akal. Jadi masuk akal. Gue akuin. Akuin, boleh. Biar juga apa gini dulu? Begini dulu. Oke. Truth. Oke. Langsung ya. Oke. Untuk siapa kamu bekerja? Coba ceritakan sosok itu.
Ya untuk diri gue lah. Buat siapa lagi? Bapak ibu gue kan ya bapak gue tuh masih bekerja, ya kan bapak gue masih bekerja. Kalau ibu gue sebenarnya ini cukup sedih nih ya. Lagu backsound sedih gitu bisa nggak? Bisa ya nanti ya diedit ya. Lagu backsound sedih segala macam. Mak gue tuh sebenarnya tuh kasihan tuh. Mak gue tuh dia guru. Jadi bokap nyokap gue tuh guru. Guru apa? Guru bokap itu guru SD SMP SMA sih. Sekarang jadi pengawas guru gitu. Jadi setiap kali ada guru diawasin gitu. Dijagain kayak kiper. Nggak. Kalau emak gue itu guru SD. Emak gue guru SD, dia udah puluhan tahun, 20 tahun ngajar, habis itu di akhir masa jabatannya gitu dipecat. Kesian banget karena sekolahnya itu efisiensi lah. Jadi guru gue nyokap gue termasuk kena PHK, kasian banget gitu di akhir. Padahal dia senang banget ngajar gitu. Jadi salah satunya penghasilan gue segala macam ya pasti buat dia juga dah, buat di nyokap. PHK. Iya bener di PHK. Dia PNS? Enggak guru swasta. Oh guru swasta. Gitu. Wah itu rumit sih. Rumit. Gue punya usul sih. Lu tiba-tiba ada usul. Lu kemenaker lo. Lu tiba-tiba ada usul dia. Kenapa ya? Apa usulnya kira-kira? Usul gue adalah hilangin semua status terkait guru gitu. Semua harus satu PNS semua. Oh. Mau itu swasta, mau itu nggak ada apa itu part time, apa itu honorer, apa itu P3K. PNS. Oh iya itu bagus sih. Tapi apakah mungkin dana kita apakah ada, Rian? Nah itu kita bahas nanti. Oke, mantap nih. Lanjut. Der lagi. Kayaknya emang lu. Emang gue Der sih. suka dengan tantangan ya. Iya benar. Pilih satu, lindungi perusahaan besar atau lindungi pekerja kecil. Dan jelaskan kenapa. Gue salah ngomong nih bahaya nih. Lindungi perusahaan besar atau lindungi pekerja kecil. Karena gue, yang tadi gue bilang ya mungkin berpacu pada background gue yang pernah 7 kerjaan sekaligus, gue ngerasain jadi pekerja kecil ya gue pasti akan membela pekerja kecil. Alasannya kenapa? Simply mereka itu kerja bukan untuk jadi kaya ya. Banyak yang kita kerja cuma buat survive. Jadi rasanya kalau gak dilindungi, gak disupport, ya kasihan udah kerja capek. Cuma buat survive aja dipersulit gitu. Jadi gue akan memilih untuk melindungi pekerja kecil. Hopefully I can. Bisa diterima gak jawabannya? Bisa dong diterima. Bahkan faktanya di Indonesia ini pekerja itu tuh susah kaya. Jadi pekerja-pekerja yang ada di Indonesia, kita tuh bekerja emang buat kehidupan sehari-hari. Overwork kita gak punya uang tabungan, kita gak punya investasi, boro-boro kita ngomongin rumah dan lain-lain. Kita dibilang maca mulu, kopi susu mulu, seenggaknya masih butterscotch latte. Ya karena kita jauh banget untuk membeli rumah. Betul. Kita anggaplah gini, kita punya apartemen atau kos setahun, kita punya dana untuk setahun aja untuk aman tuh udah happy banget gitu. Bahkan faktanya orang Indonesia tabungannya tuh di bawah 100 juta. 5% yang gak nyampe 10% kan? Iya, itu ada faktanya. Jadi kalau teman-teman bisa baca di data riset yang di Kompas ID, itu bener-bener sangat-sangat menyedihkan lah pekerja-pekerja di Indonesia tuh. Makanya buat teman-teman buruh kita yang di hari ini hari buruh lagi pada berdemo, semoga didengar suara-suaranya dan semoga banyak perubahan. Jangan sampai demo-demo itu juga cuman jadi rangkaian simbol, rangkaian negara-negara seperti kayak seremonial lagi dan lagi, jadi cuman acara tahunan tapi beneran didengar gitu. Dan didengar dan diterima ya. Jangan sampai didengar doang terus tidak lupa besok gitu. Makanya sangat sedih lah. Apalagi tadi kayak kita kan di dekat Senayan ya lokasinya. Itu ada buruh dari Karawang, dari naik bus Sumedang, dia ngeluarin tenaga, waktu, pikiran, panas-panasan. Kita masih kita juga bekerja ya di Tanggal Merah. Tapi di luar sana masih ada yang mungkin santai-santai ya. Alhamdulillah lah ada privilege rezekinya mereka dan lain-lain. Tapi di momen ini semoga para buruh juga didengar ya. Kan pabrik itu kerjanya bener-bener gila kayak robot banget, kayak istirahat tuh ya udah beneran istirahat, tapi di luar itu udah bikin remote kayak kayak onderdil motor mobil. Itu sih kalau dari gue. Asik tuh nih gue dalam nih gue. Ya gue setuju sih, kayak ngeliat realita pekerja hari ini tuh kayak kita kejepit di tengah, terutama kelas menengah ya. Kesulitan untuk naik ke atas, tapi di bawah juga ini nih nggak dihitung juga. Jadi nggak dapat bantuan atau subsidi dari
pajak maksudnya nggak semasif itulah. Di atas juga ya, yang di atas kan diampuni itu dikasih pajak amnesti. Nah, kelas menengah ini nih udah paling getol untuk bayar pajak. Betul. Ya, dan paling banyak ya mereka nyumbangnya di situ. Betul. Makanya kadang gue mempertanyakan ginian kayak sebenarnya tuh kita perwakilannya siapa? Yang kelas menengah ini, kalau yang bawah dikasih bantuan ya, dikasih bantuan, yang atas dekat sama penguasa, nah yang tengah tuh udah kayak kita jalan sehari-hari aja. Ini nyambung sih mungkin karena lulusan apa ya, pendidikan kita masih kebanyakan SD, SMP, SMA. Ya bahkan nggak tahu yang anggota DPR kita lulusan apa nih. Oke, gue ya nih. Oke, let's go. Wah, akhirnya let's go. Oke, anggaplah kamu sedang membuat voice note. Apa pesan yang kamu buat bilang buat pekerja sandwich generation? Pura-pura voice note. Pura-pura voice note. Anggap ketua buruh. Memimpin orasi ya. Enggak dong, ini ketua buruh gitu. Buat pekerja sandwich generation ya. Halo semua teman-teman yang lagi kerja, lagi berjuang, lagi di tanggal merah tetap berjuang. Terima kasih udah berjuang sampai sekarang. Semoga apa yang kamu jalanin, apa yang kamu kerjain dari hari ke hari itu nggak ada yang sia-sia. Semoga apa yang dulunya cuman kamu impi-impikan terus menjadi kenyataan, dan kamu selalu percaya aja when it's time. Semoga hal yang baik datang ke kamu. Apa yang kamu kerjain itu semoga membuat berkah, dan yang kamu harus selalu percaya, kita bangga kok sama kamu semua itu. Salam perjuangan gitu. Salam perjuangan. Nah, udah Trud. Kapan terakhir kali kamu punya waktu untuk diri sendiri? Tuh. Kapan tuh, Cid? Dalam nih. Kapan ya? Kalau udah awalnya bilang kapannya berarti udah tahu kapan tuh. Udah lupa juga. Ya mungkin kita kadang kalau udah di umur segini ya, gak tahu, gue merasanya sih gitu. Kalau umur segini kayak udah rasanya pikirannya udah kemana-mana. Mikirin keluarga, mikirin kerjaan, mikirin tim dan lain sebagainya. Jadi kayaknya kapan terakhir kali mikirin diri sendiri, gue bahkan lupa kapan. Aduh berat nih. Sedih aku. Tuh. Lu gak relate gak sih? Kayak beli apa ya, bukan beli sih, kayak nongkrong sendiri ke coffee shop lah, atau misalnya atau nonton. Lu ke Bogor. Kok ke Bogor ya? Kok tiba-tiba lu Jalur kereta 3 arah Bogor jalur kereta 3. Oke. Ke kafe, iya pernah ke kafe sendiri. Cuman kan ke kafe pun kita WFC gak sih? Aduh. Kerja kan? Iya kan? Padahal hampir jarang Cid ya. Jadi jarang buat me time. Udah jarang me time. Pun me time ya itu kayak tadi masih sambil kerja. Olahraga gitu, olahraga sendiri. Olahraga ya paling ya kalau lagi mau gym ya. Itu sih, itu masih masuk. Oke lah, me time sebenarnya. Iya, itu termasuk me time lah. Oke, bisa diterima lah. Bisa diterima. Masa gak mau terima lu? Harus terima lah. Pulang nih gue. Dar. Oke. Anggaplah kamera adalah orang yang kamu masih menyimpan kesal terhadapnya karena sempat ada gesekan saat bekerja. Apa yang mau kamu bilang? Oke. Istighfar. Beneran gak ada gak? Oke. Boleh ya. Yang lo anggap dulu nggak bisa apa-apa. Sekarang gue jauh lebih sukses dari lo. Iya, karena gue ya cukup sering juga lah diremehin ya di kantor gitu. Pernah gue selalu inget. Jadi gue tuh ke konten gue yang ngomongin soal pekerjaan, atasan segala macam, itu banyak yang dari kisah nyata soalnya. Jadi gue emang tidak dibuat-buat ya, emang konten gue beneran apa adanya gitu. Realita aja. Iya, realita aja. Makanya relate ya. Nah, bener. Kalau kamu jadi Menteri Tenaga Kerja, sebutkan satu kebijakan yang akan lo buat. Nah, ntar lo kritik ya. Iya, dilarang ini ya, satu orang 7 job desk kayak lo ya. Desain grafis, ini itu banyak banget. Saking Gak bisa. Kayak Opung Luhut lo. Banyak deh job desknya. Opung Luhut. Apa ya, kalau gue jadi Menteri Tenaga Kerja, kebijakan apa yang akan gue buat? Buat kreator, buat apa?
Yang spesifik. Iya, misalnya. cewek-cewek kali mau hak-hak cewek cuti mens. Cuti mens, Bukan cuti yang mens. itu ya? Udah ada. Udah ada. Udah ada. Cuti sebulan. After mens. Bete after mens, gak mau kerja. Apa nih kira-kira Cid? Apa ya? Kebijakan untuk Yang mungkin bikin lu resah sekarang kayak lu pengen merasa bahwa kayaknya ini bisa dimaksimalin. Mungkin. kebijakan, I'm not sure ini udah ada atau belum, kebijakan yang pasti jam kerja itu berapa jam? Kan 8 jam misalnya, udah 8 jam selama ini. Karena buktinya banyak banget yang lebih kan. Karena gue juga pernah di BUMC BTW, yang mana overwork, kemudian harusnya weekend kita libur, tanggal merah harusnya libur kita masuk, yang kayak gitu menurut gue lumayan banget berasa ya untuk para pekerja, kan kita juga punya hak nih. Kecuali kameramennya kayak nggak ini nih nggak asing gitu. Mungkin bisa lebih dipertegas lagi ya. Mungkin kalau memang dari awal ada kebijakan seperti itu, sudah ada persetujuan antara tim dan juga office-nya, ya nggak apa-apa dengan company-nya ya. Tapi banyak juga yang sebenarnya dari awal kita nggak dibilangin nih akan ada overwork yang kayak gitu. sebegitu seringnya artinya. Tapi in the end real life-nya dia overwork. Dan karena gue juga beberapa kali pengalaman lembur nggak dibayar itu sering banget. Pernah gue juga, gue relate. Lu pernah gak ya? Sering banget dan gak yang sekali dua kali. Maksudnya kalau lu cuma sekali dua kali on event gitu ya, gue masih bisa oke lah, it's okay. Cuman banyak yang perusahaan mencurangi itu, kayak overtime dan segala macam gak dibayar. Kayaknya hopefully kalau emang ada peraturan yang bisa mempertegas itu, will be good sih. Lu soal jam kerja gimana? Iyalah, harusnya pakai bonus ya. Bonus, dapat bonus gak ini? Dapat gak bonus? Pada diem semua, udah senyum semua. Semoga dapat bonus deh ya nanti ya. Iya, harusnya soal lembur, tanggal merah itu Iya biar lagi. kasih ke pekerjaan apa kek, jangan mentang-mentang lembur. Ada bau martabak nih, Iya, jangan tuh. Betul. Jangan, iya. Dibayar martabak Kebiasaan ya. Kebiasaan orang Indo tuh ngakalin hal kayak gitu. Udah kasih martabak aja biar diem. Kan itu jahat menurut gue. Oh, kopi ya, kopi. Iya, kopi susu. Kopi susu kita bisa beli sendiri. Gak usah duit mentah nih. Gitu. Oke, lagi. Seru juga ya nih main-main ginian nih. Truth. Cerita. Istirahat atau kejar target? Kenapa? Coba ceritakan. Istirahat atau kejar target? Istirahat atau kejar target? Kayaknya bukan sebuah pilihan gitu gak sih? Kayak misalnya kita bisa istirahat dalam sejam, terus sejam kemudian kita kerja lagi. Itu nggak hal yang rumit sih menurut gue. Bisa dua-duanya. Tapi sekarang kayak muncul fenomena kayak ada beberapa ya kayak literatur yang gue baca ya, kejadian terbaru juga kayak gejala modern hari ini tuh kecenderungan beberapa, gue nggak bilang semua, bukan hanya pekerja tapi kayak beberapa manusia akhirnya kayak dia nge-eksploitasi dirinya. Eksploitasi diri tuh kayak ya bahkan dia udah nggak ngerti kapan gue harus istirahat, karena dia harus benar-benar bekerja 24/7 gitu. Ya betul. Bahkan nggak ada kayak waktu buat tidur yang harusnya kayak itu jadi aktivitas aktif. Dia nganggap bahwa istirahat itu pasif. Toxic productivity ya sih. Iya, itu sebenarnya di mindsetnya sih ya. Itu sangat disayangkan juga karena gue tuh tipikal orang yang nggak bisa kayak orang-orang tuh yang kayak gue rela tuh nggak tidur buat kerja gitu-gitu. Gue nggak bisa sih. Kayak jam 12 malam gitu-gitu udah tidur gue. Jam 5 jam 6 baru aktivitas lagi gitu. Gue nggak yang kayak rela kehilangan tidur gue gitu, enggak sih gue. Iya. Karena nggak enak sih rasanya. Tapi di satu sisi mungkin teman-teman kita yang belum seprivilege kita sekarang ya. Jadi harus shift gitu ya. Teman-teman kita yang satpam, teman-teman kita yang F&B 24 jam. Nah, itu kan harus dipertimbangin juga kan. Jadi harusnya mungkin gaji-gajinya juga dinaikin kali ya buat shift malam gitu-gitu kan kasihan. Bahkan lu tau gak kontennya yang satpam 24 jam kerja full. Itu sempat viral tuh, FYP gitu, dia gak tidur tuh samsek si satpamnya 24 jam karena dia nggantiin shift temennya si satpamnya itu. Jumping ya, istilahnya jumping. Wah kasihan banget sih, kesel. Bukan kesel ya, kalau maksudnya kasihan gitu, maksudnya gregetan gue kayak anjir itu bisa sakit nih orang. Iya. Itu kan bisa pusing, lu kalau gak tidur juga pusing gitu kan. Cuma ada yang yang 24 jam tetap buka. Apa tuh? Warung Madura. Hai, warung Madura kiamat kalau tutup. Kiamat setengah hari loh. Kiamat setengah hari warung Madura. Benar. Oke, Der.
Ini kita sampai semuanya nih, apa enggak? Sampai habis. Sampai berapa ya? nih si kartunya? Sampai berapa? Habis. Sampai habis. Banyak juga ya? Anggaplah kamu sedang membuat voice note. Apa pesan yang kamu mau bilang ke orang rumah yang kamu tinggalkan tiap hari kerja? Uish. Orang tua di mana? Cit? Orang tua di rumah. Enggak, maksudnya Jakarta atau? Iya di Oh, di Jakarta. Jakarta. Kita masih satu. Oh, gue satu rumahnya sama ibu, by the way. Cerita voice note ya? Iya. Apa ya? Karena ibu gue juga sibuk kerja, jadi kita masing-masing. Jadi memang gue dari kecil itu sekeluarga sibuk masing-masing. Kita itu ketemu mungkin cuma malam, gak lama sebelum tidur. Jadi pagi kita masing-masing udah pergi. Gue sekolah, ibu bapak gue kerja. Waktu itu masih satu rumah. Terus sampai malam baru ketemu sebentar lagi. Tidur gitu. Jadi actually gue gak ada yang bener-bener kedekatan yang sebegitunya. Paling gue akan bilang ke kucing gue. Voice note-nya. Kucing. Kan disuruh ke emak lu. Kenapa ke kucing? Kalau kartunya bilang ke kucing baru. Masa di guanya nih yang gregetan nih. Ini gimana nih? Tapi Masa ke relate kucing? loh dengan pet lovers yang nonton ini mungkin sangat berasa Ya, aku meninggalkan kucing aku, anjing aku di rumah. iya boleh. Tapi kan kucing lu paling jawabnya meong. Gitu. Kagak jawab yang lain. Emak lu dulu baru kucing. Sesuai kartu. Oke, gue mengikuti peraturan voice note ke gue adalah Bu aku kerja dulu ya. That's it. Gue kayak gimana? Ya boleh sih, boleh. Ya udah deh. Udah. Ya, boleh. Kucingnya jadi nggak? Kalau mau pian ke kucing, pian dulu dah. Punya WA dia, punya WA. Dia nungguin gue tahu gue berangkat tadi. Oh iya. Bilang apa tadi kucingnya terakhir? Emang. Kan sama kan. Lanjut, Mi. Ya lanjut. Jangan deh ganti J. Ya, gak boleh. Biar mulu. Tadi udah riset. Buat satu kebijakan khusus soal transportasi pekerja. Jelasin dalam satu kalimat. Wih, gue banget nih. Gue bakal jadi duta Transum guys. Pokoknya gue mengejar itu. Oh ya udah dikabarin Kemenhub. Wih, belum. Kan Kemenhubnya lagi ini fokus perbaikan rel kereta. Ya kan. Jadi itu dulu aja deh yang dikejar biar gak ada korban lagi. Oke, satu kalimat dari gue kayaknya adalah pekerja wajib dalam seminggu sekali naik Transum yang Jabodetabek. Pekerja apapun minimal seminggu sekali harus naik Transum dan akhirnya jadi kebiasaan. Dulu gue cuman buat konten, lama kelamaan gue sekarang amat nyaman naik Transum. Enak banget, TJ, KRL, MRT itu semua enak banget. Gue udah males naik motor, naik mobil, bener. Mau lari ke GBK naik TJ, mau nongkrong di Blok M naik MRT. Aduh, mau ke Bogor ke Kebun Raya naik KRL. Jadi udah tahu top of mind-nya gitu di otak kita. Bahkan akhirnya opsi atau pilihan untuk naik mobil atau motor tuh udah jarang. Bahkan kalau gue pengen punya pacar sebenarnya pengennya Transum date yang kayak gitu-gitu. Transum date, MRT date, KRL date gitu. Jadi biar bisa menormalisasikan lah kena orang. Jadi adalah dari gue pekerja minimal seminggu sekali naik Transum. Tapi lu berarti daily naik Transum? Naik Transum. Rumah gue belakang stasiun Pasar Minggu. Jalan dikit ada Jaklingko ke PGC naik TJ. Jadi sebenarnya tuh udah terintegrasi. Kita banyak alasan orang Indo tuh. Udah dikasih enak di Jabodetabek. Jabodetabek ya. Emang menurut tuh udah enak kan masih banyak orang kayak mungkin ngelihat cuplikan-cuplikan tuh Mika. Oh desak-desakan kayak. Iya betul. Ya emang naik motor naik mobil macet gak? Macet. Gak enak gak? Gak enak juga. Jadi maksud gue kayak kita sama-sama ada pilihan gak enaknya nih. Tapi kenapa gak biar barengan aja? Karena menurut gue sama-sama gak enak gitu. Karena menurut gue kayak udah jauh lebih baik sekarang. Emang kasus kemarin ya, kasus kereta di Bekasi Timur, stasiun segala macam itu sangat disayangkan. Tapi gue yakin lah banyak yang pasti langsung berbenah ya, dari kereta api, dari dan lain-lain itu pasti banyak berbenah. Jadi menurut gue ketika kita semua makin sering naik Transum, jadinya pasti lebih enak. Gitu sih. Kalau Citra, lu punya soal Transum. Lu punya TJ. Soal Transum. Kebetulan gue juga lagi mencoba naik Transum lagi sekarang. Iya, cuman lebih sering TJ. Karena kalau lu tadi di mana? Pasar Minggu ya? Pasar Minggu. Nah, rumah gue belakangnya ada Malik. Ada Malik The Massive.
Jadi- petukangan. Iya. Petukangan kok ada Malik? Dulu ada Malik, Oh, sekarang namanya petukangan Demasif. Iya, langsung dari haltenya. situ. Udah Ciledug ya lu. Iya, Dekat orang Ciledug. warga Iya. Ciledug kan. Iya, di atas orang sabar masih ada orang Ciledug. Gitu. Ah, Gue dan keluarga gue. benar. Gue naik jalur langit. Iya, Ya, bis langit. benar. Itu udah enak banget loh. Bener. Gak kena macet sama sekali. Nggak Dan kena gue pernah macet. nyoba, maksudnya naik Gojek, naik TJ sama naik Gokar. Bener-bener naik TJ tuh lebih enak karena jalurnya udah ada dan dia nggak kena macet juga. Iya. Naik Gojek Iya. malah gue Macet-macetan muter-muter, juga. iya muter-muter kan. Belum abangnya sering bau gitu kan. Ini kan banyak abang ojol bau. Lu kali. Lu kali yang Gojek belum bau kali ya? mandi. Lu kali yang Lu kan belum kerja. Berarti oknum abang ojol bau. Gue spesifikin deh. Oknum abang ojol bau. Iya. Coba ngomongin Gojek ya. Ya. Gue akhir-akhir ini juga punya cukup keresahan lah. Kan sempat viral juga kan kemarin. Kayak kalau misalnya teman-teman di daerah pusat atau daerah-daerah padat tuh bisa sampai 30 menit loh nunggu. Ya. Itu udah cukup banyak yang akhirnya speak up soal itu juga ya. Cuma kayak setelah kayak gue banyak ngobrol, jadi gue kadang tuh podcast tuh sama driver. Widih. Sambil naik motor. Iya benar. Gue ngerasa podcast aja tuh di situ. Hmm. Gue ngerasa Gita Wirjawan tuh kak. Makanya pas lu di belakang gini, boleh dong Pak ceritain dulu gimana sih gitu ya. Iya, ceritain masa kecil. Ceritain masa kecilnya. Endgame lu apa? Hah? Pasar Minggu. Udah gak nyambung. Anak saya 7. Enggak nanya Pak. Saya ceritain masa itunya. Udah gak efektif tuh Iya, udah gak podcast. nyambung. Jadi yang mesti juga didorong adalah sebenarnya hak-hak pekerja sektor non formal. Benar. Salah satunya kayak kita juga ya, Betul. yang dia tuh kayak benar-benar gak punya banyak perlindungan sebenarnya. Betul, Mulai dari payungnya tuh harus jelas. Kayak contoh kayak ada beberapa negara yang udah kayak benar-benar bikin undang-undang pekerja lepas. Ya. Jadi, Iya. Kalau misalnya dia udah nggak kerja sebagai driver ya apa nih misalnya insentif yang dia dapet Iya, dan iya. lebih Iya, banyak iya. soal perlindungannya. Jadi menurut gua itu sebagai saran ketika misalnya ini mungkin bisa dijadikan pertimbangan terutama di bagian kebijakan soal pekerjaan, kemudian bagaimana hubungannya dengan transportasi dan lain-lain. Gua ngerasa itu penting sih. Terus terus lanjutannya juga adalah tentang subsidi transportasi sama elektrifikasi menurut gue juga penting. Jadi setiap TJ atau MRT itu udah harus benar-benar otomatis gitu. Jadi kayak jangan manual, palangnya manual dan segala macam ya itu yang bikin celaka. Bahaya Iya, gitu iya. ya. Benar Itu ya. masih Setuju. banyak lagi. Nah, disayangkan lah. Ini giliran siapa lagi? Citra. Citra. Jauh banget. Citra heboh banget ya. Bersemangat lah Sid. Waktu atau uang? Apa alasannya? Waktu atau uang? Waktu sebenarnya, karena waktu nggak bisa dibeli. Udah itu aja sih. Mau sebanyak apapun lu, ya lu akan tetap punya 24 jam per hari. Jadi ya I choose time rather than money. Lu berpendapat gak? Weh, waktu dan uang. Gue uang dulu deh. Gue belum sekaya itu. Gue belum bisa ngomong kayak waktu tidak bisa membeli. Gue belum punya 1 miliar ya. Gue belum punya 2 miliar. Gue belum punya 3 miliar. Nanti aja ngomongnya kalau itu enak. Kalau menurut gue kalau paling ngomong enak itu pas sudah ada uang. Kalau belum ada uang gak bisa sotoy. Nanti aja gue nunggu kaya gue dulu. Lu gimana ya? Lu gimana? Waktu atau uang? Oh jadi jawaban itu menjadi tolak ukur lu udah punya uang atau belum? Iya benar. Tergantung gue kapan jawabnya. Kalau gue uang tergantung uangnya berapa. Tuh. Kalau tapi gue akan pilih waktu kalau disuruh milih. Karena kalau gue bebas dalam 24 jam, ya gue bisa menghasilkan uang. Wih, itu aja. Benar. Karena ujung menurut gue ini endgame ya. Endgame waktu. Kayak kita merdekanya tuh karena ya kita punya keluangan waktu buat melakukan apa yang ada di pikiran lu, ide lu, lu pengen coba dan lu nggak terikat siapapun dalam satu ikatan yang kayak ya lu bebas mau melakukan apapun itu menurut gue kemewahan sih. Jadi makanya gue selalu senang dengan apa yang gue kerjain sekarang meskipun kita harus mikir takut karena ya serba nggak pasti gitu ya meskipun sekarang apa yang pasti sih sekarang. Lu pun misalnya anggaplah gaji lu misalnya sebulan oke ada UMR Jakarta. Tapi kita nggak bakal tahu ada badai apa gitu yang bakal datang yang menimpa keluarga, yang menimpa diri lu atau mungkin orang-orang terdekat. Jadi lu mesti harus punya banyak cara untuk memperluas dan memperbanyak kapasitas untuk
Minimal bisa safe atau minimal bisa aman. Menurut gue. Betul. Citra. Tadi bukan gue ya? Oh iya. Iya. Der lagi. Lagi. Udah mau habis Habis nih dernya. Habis. Panjang banget nih. Ambil satu benda di sekitar kamu. Anggaplah dia adalah seorang teman cerita yang sangat baik dalam mendengarkan. Ceritakan satu hari paling melelahkan dalam hidup kerja kamu secara detail ke benda tersebut. Wish. Apa nih bendanya nih ya? Ini aja lah ya gelas sih. Nih. Gelas kalau dipegang semenit nggak begitu capek. Tapi kalau kita pegangnya setahun, tangan kita putus. Itu juga soal pekerjaan. Kalau kita nggak istirahat dulu, nggak ditaro, itu akhirnya kita jadi udah jahat sama diri gue sendiri. Ini gue udah ngomong dari tadi sama gelas. Ya. Itu ada message-nya. Iya. Okay. Iya, langsung ngomong gue. Jadi kalau kamu capek, mending istirahat aja, jangan berisi juga. Dan gelas ini penuh makna, ya kan? Kalau kita penuh ngerasa sotoy, jadi kita nggak bisa diisi. Kalau kita dituangin, kita jadi banyak ilmu-ilmu lain, ya kan? Ilmu belum jadi ilmu kalau belum dibagikan. Maka dari itu kita minum-minum. Oke. Dah, gitu. Udah minum. Dah. Oke. Udah minum. Habisin lah terus. Trut. Apa hal yang paling toksik dari pekerjaan kamu? Oh, karena gue kerja di sosial media ya. Tapi kan sama ya Rian juga, Hilmi juga. Gue merasa kita harus mau gak mau tetap update sama tren terkini. Jadi terpaksa harus scrolling terus. Nah itu toksik banget sebenarnya. Dan gue sebagai content creator paling caranya membatasi diri untuk ya jangan terlalu banyak scroll. Gue tuh ada kalau di HP itu kan bisa disetting ya time limit per aplikasi gitu. Paling gue ceknya gue set up time limit per aplikasi sosmed gitu. Karena itu toksik banget. Walaupun niat lu mau nyari referensi ya kan gitu ya, kalau konten referensi, ideation segala macam, tapi kan tetap lu nggak bisa memfilter apa yang bakal muncul kan di konten itu, jadi akhirnya comparison dan segala macam. Itu toxic banget. Apa yang toxic dari? Scrolling TikTok feeds-nya isi cintaan boy, namu malu boy, kicau. Udah enak semua. Gue tuh di otak gue udah bisa scrolling sendiri nih. Tuh scrolling TikTok itu bau, malu boy, kicau. Makanya gue senang sama pemerintah, katanya udah dibatasin buat 16 tahun tuh udah nggak bisa main sosmed. Itu bagus tuh. Iya. Takutnya kayak SMP gitu ya. 7 tambah 7 berapa? Kicau. Wah gue gak siap sih kalau generasi emas gitu 2045 kicau gitu. Jangan main sosmed dulu guys. Sesekali aja. Kicau. Malu boh. Gue takut yang pendengarnya tuh suara gue pelan terus tiba-tiba jeder. Oh ya slow, gak usah mikirin lah. Happy aja dia lagi makan nasi padang tuh. Kaget loh. Iya kan kita nonton YouTube sambil makan ya. Nonton YouTube sambil makan nasi goreng kerupuknya ketinggalan. Kayak gitu gue kalau nonton YouTube mah. Lu ngapain kan kalau nonton YouTube sambil ngapain? Ya sambil makan. Ya kan? Iya. Gak apa-apa. Dia kan lagi di kosan ngerasa kesepian, kita nemenin. Iya. Betul. Itu tugas pekerja juga sih. Iya, tugas pekerja. Pekerja sosial. Iya. Nah, gue pengen nyambung soal toksik tadi. Ya. Gue ngelihat ini secara sistem ya. Ya. Kayak udah mulai bergeser. Kayak ada beberapa pandangan yang kayak gue pelajarin. Kayak misalnya dari Byung Chul Han, dia bilang dari masyarakat disiplin udah bergeser jadi masyarakat performance. Jadi dulu tuh kayak benar-benar kayak kita bekerja tuh karena ya lu harus bekerja gitu. Kayak misalnya lu harus patuh, lu harus begini, lu harus begitu. Nah sekarang dari kata harus bergeser jadi yes I can. Bukan lagi kata lu harus tapi ya saya bisa. Contoh kita mengambil semua kesempatan, tapi itu tuh belum kayak benar-benar ini cocok gak ya buat gua. Ini sesuai gak ya mungkin dengan kapasitas gua. Jadi mungkin ini kayak kita bisa lihat banyak yang bekerja tapi bukan bidangnya. Dia otomatis aja bilang yes I can karena ya udah bergeser gitu. Semua orang mencari perform, dia pengen kayak ngelihat saya harus perform tanpa kemudian akhirnya dia ngelihat bahwa ini relate, ini relevan buat gua sendiri gitu. Jadi itu yang menurut gua hari ini udah toksik karena ya kebanyakan orang yang akhirnya bekerja di bidang itu karena
bukan dari kapasitasnya, tapi karena ya dia pengen perform aja. Ya, ya. Oke, lu Mi. Oke, terus. Terus. Tapi bosen nih kayaknya, boleh ini gak yang white card? Lu baca dulu dong. Langsung white card? Gak bisa dong. Nah, Lu baca. mana sih? Kalau bisa memilih, kamu ingin bekerja dengan menggunakan kendaraan pribadi, transportasi umum atau jalan kaki? Nah, itu kan udah ya, udah kejawab ya tadi ya. Saya ya, white card. White card. Nah, ini apa sih? Kita lihat nih. Kita dengar kan nih. Pilih kartu ini atau kantong kiri. Yo, pilih tirai nomor 3. Oke. Kamu boleh skip pertanyaan ini, tapi kamu harus jujur jawab kenapa kamu nggak jawab. Kamu boleh skip pertanyaan ini. Sebenarnya kan udah kejawab ya. Gue senang naik Transum ternyata sekarang, gitu. Itu aja si wild card. Geser ke Citra. Ini gue dari di otak gue kicau mania. Gak fokus nih gue. Habisin Cit. Nah, Habiskan. Tetapkan gaji layak menurut kamu nominalnya plus alasan tanpa basa-basi. Pas banget nih teman-teman. Saya lagi promosi di sini sedikit ya. Gue lagi building ini agency personal branding gitu, dan sekarang juga lagi nyari tim juga. Nah, menurut gue gaji yang layak menurut kamu depends on job desk ya. Mungkin kalau yang job desk-nya itu memang dia expert at least misalnya 5-6 tahun pengalaman kerja, itu mungkin nilainya di atas 7 atau 8. Tapi kalau untuk yang dia masih staff, itu di at least banget UMR. Jakarta, kalau memang dia di Jakarta, itu sih tanpa basa-basi ya. Lu ada semacam kayak ini rata-rata kayaknya dengan segini nih udah cocok tinggal di Jakarta gitu nih. Dengan range gaji yang mungkin lu udah survei tempat tinggal atau di daerah sini gitu. Nyesuaiin soal gaji. Berapa pasnya? udah enak apa masih empet-empetan nih? Udah. Bare minimum dulu. Wush, Bare minimum dulu. Bare minimum. Bare minimumnya kayaknya udah enak nongkrong lah ya. 10 jutaan lah. Kalau 10 jutaan. 10 juta tuh cukup. Cukup Cukup di ya? Jakarta untuk nongkrong segala macam. Tapi lu juga harus tetap jangan boros ya, jangan cekot-cekot terus scoring TikTok. Nah, jadi 10. Terus kalau mau enak lagi ya kalau dengan kemampuan lo segala macam, perusahaannya juga nggak keberatan untuk ngasihnya, mungkin 20 udah enak banget kali ya. 20 juta sebulan di Jakarta. 10 tuh menurut lu make sense gak ambil cicilan? Motor, rumah. Enggak, kalau rumah enggak lah, enggak belum sih. lah. Kalau motor mungkin bisa kali ya yang 1,7 tuh sebulannya. Ini mau apa nih? Mau merek apa nih? Mau Honda, Yamaha, apa tergantung. Motor listrik. Motor listrik Polytron. Kakak mau ambil yang apa nih? Nih kakak ngambil cicilannya yang berapa persen? Kakak tergantung jadi sales gue ya lama-lama. Siap. Iya tergantung lah. Detail banget udah sama cicilan apa belum? Lu mau brosur gak? Bawa brosur ntar ya, aku WA ya. Ya. Jadi angsuran. Gue. Oh iya gue. Lu. Oke. Oh Der nih Nah, terakhir lu nih. habisin, Der. Terakhir nih. Yuk langsung. Ceritakan dalam 30 detik apa pekerjaan yang paling challenging menurut kamu, tapi ganti semua vokal dengan huruf U. Pekerjaannya apa nih maksudnya? Job desk-nya atau apa nih? Contohnya ada contohnya gak? Maksudnya contohnya gimana? Contohnya? Oh gitu. Bisa. Waktu itu uku purno kurjo pulprus di kontur lomoku untuk buat kuntun. Buat kuntun terus uku pusung kurjo ombo mulum. Udah. Udah ya? Udah. Oh ya. Udah. Lu bisa ulangin gak tadi? Coba, Cit. Gua pun gak tahu dia ngomong apa. Ada nanti subtitlenya ya guys. Pokoknya dia pernah diundang konten. Lu iya Mulung. lu mulung. Konten mulung gak? Gila lu. Masa konten Itu apa maksud mulung tuh apa tadi? gue pernah kerja sampai malam banget. Pas lagi zaman mulum. enggak mulum, Mulum, malam iya. mulum. Konten pilpres gitu-gitu pernah waktu itu. Sampai malam banget. Oh, ditawarin siapa nih? Pernah ada tawaran, lu juga pasti ada tawaran lah. Iya lagi. Iya pernah lah. Oke, karena tinggal kartu truth, Ya. langsung ambil aja. Oke. Apa pikiran yang selalu terlintas pas perjalanan pulang kerja?
Wish. Wah, ini andalan gue banget nih. Kucing. Iya Men. lagi gue kangen banget sama kucing gue. Iya, biasanya kalau yang punya kucing gitu. Iya betul. Selain kucing ya, biasanya kalau gue lagi pulang kerja, kapan gue achieve goals yang emang gue mau dari kerjaan itu? Kan biasanya kalau kita kerja tuh suka ada, gue serius banget kayak jawabannya dari tadi. Kadang kalau kita kerja kan pasti ada goalsnya. Oke, gue mau pencapaian. Mungkin kalau bisnis lu revenue-nya sekian, atau mungkin kalau lu gaji lu pengen punya salary sekian gitu. Cuman kadang kan kita kalau ya belum mencapai tujuan itu, nah di pulang kerja tuh kayak aduh capek, kapan ya kita mencapai tuh angka segitu gitu. Biasanya kalau gue. Lu kalau naik motor gitu lu sering kepikiran? Gue sering soalnya. Gue sering. Lu dah habis itu gue. Gue pernah kayak tiba-tiba kepikiran aja kayak, kok bisa ya pemimpin Iran meninggal gitu. Tiba-tiba kepikiran gitu. Lagi random. Oh random ya. Random aja kayak gue pikirin kayak alasan selat Hormuz tutup. Kayak kalau gitu gue baru mau tidur sian biasanya kayak gitu-gitu tuh. Terus tiba-tiba lu bangun cek Google kan, gak jadi tidur. Kalau lu random gue sambil pulang sih kayak tiba-tiba random aja. Gak jelas sih. Kalau lu apa? Kalau gue pulang kerja biasanya kan capek pengen tidur. Langsung tuh. Lu capek pengen tidur. Lu gak pernah kepikiran apapun gitu kayak ya udah langsung istirahat gitu. Iya, langsung tidur aja. Iya. Enggak, kita suka kayak gitu gak sih? Ntar malam kita pengen tidur yang bagus. Ntar malam tidur yang bagus. tapi gak tidur bagus. Gue sering banget kayak, wah gue pulang harus tidur. Gue pulang ini pas pulang seger. Kayak gitu. Jadi pikiran-pikiran kayak gitu. Kayak gitu gue. Niat tidur jam 12 sampai jam 3 masih melek ya? Masih melek pernah. Melek. Oh tinggal langsung aja ya berarti? Ya, udah gak ada lagi pilihan Oke. ya. Hidup untuk bekerja atau bekerja untuk hidup? Apa alasannya? Waduh, ini udah main ini ya, obrolan filosofis. Kalau udah, kalau udah obrolan jam 12 malam. Iya, lagi di tongkrongan, lagi. Menurut lo Tuhan itu ada apa enggak sih? Nah, kayak gitu tuh kalau di tongkrongan. Berarti udah di akhir, udah di akhir. Oh iya, berarti udah di akhir gitu ya. Sebenarnya apakah hidup untuk bekerja atau bekerja untuk hidup? Ya. Gue ngerasa sih kayak, ya gue pengennya banyak hal yang gue lakuin ya, bukan sekedar bekerja gitu, tapi ngejalanin hobi, jalan-jalan, pulang-pulang muter-muter keliling dunia dan lain-lain. Tapi mungkin untuk saat ini ya berarti gue harus fokusnya untuk di bekerja dulu ya, untuk ngejalanin hidup gue lebih baik lah. Karena ya gue belum begitu punya banyak aset, belum apa-apa. Jadi gue ngejar duitnya dulu, nanti setelah duitnya cukup menurut gue baru kayak Raditya Dika aja ya gak sih, ya pensiun dini segala macam. Itu sih paling. Lu gimana tuh, lu berdua tuh? Kalau gue sebenarnya nggak bisa dipisahin sih menurut gue, karena hidup tuh kerja pak. Kerja untuk lu nunjukin misalnya yang untuk tujuan spiritual ya lu harus kerja gitu misalnya. Kerjanya dalam artian ya aktivitas yang ini gue bikin apa ya definisi sendiri ya. Kerja itu menurut gue ya aktivitas yang bermakna aja, karena kalau aktivitas itu nggak bermakna jadinya sumber derita gitu. Jadi kayak EPP tuh bang. EPP itu. Backsoundnya apa bagusnya? Kicau, ke scroll ke bawah, kicau. karena cukup banyak kayak dilema ya, kayak misalnya gaji misalnya udah sesuai yang kita inginkan gitu. Tapi ya kadang kayak kita masih merasa kayak nggak bahagia, nggak happy. Makanya mesti ditarik dulu sih. Kayak apa sih yang paling bermakna atau aktivitas yang benar-benar mungkin ya lu sukai gitu. Kalau dari lu? Kerja untuk hidup ya, atau hidup untuk kerja? Pernah ngerasain sih hidup untuk kerja, karena ya itu kerja bener nggak ada kerjaan yang kita suka, ya kita kerja cuma buat survive doang. Nah itu sakit banget jujur, kayak capek kan. Jadi ya hopefully bisa. Bedanya apa sebenarnya kerja untuk hidup untuk kerja? Beda. Gue maunya nggak gini, maksudnya nggak mau kerjaan itu menjadi untuk survive gue. Jadi hari-hari kalau nggak kerja gue nggak hidup yang kayak gitu. Gue mau kayak gitu. Oke. Terakhir Mi,
pesan untuk semua buruh lah. Kita kan sama buruh nih. Kita saling berpesan aja. Apa yang paling pengen lu sampaikan yang mungkin ya dari dalam hati lo aja gitu. Kalau dari gue pribadi sih kayak semoga yang kita anggap ideal gitu ya, apapun itu ya, gaji, hak-hak segala macam tuh, semoga when it's time itu, dan akhirnya keluhan-keluhan kita didengar sama pemerintah, balik lagi ke yang tadi, diterima, dan sekarang dan nantinya akan jauh lebih baik. Kayak kalau kita tarik ke sejarah kan, kenapa kerja itu 8 jam itu banyak yang protes, karena dulu tuh kerja harusnya nggak jangan selama itu segala macam. Jadi jangan pernah ngeremehin aspirasi buruh, demo-demo buruh, keluhan buruh, baik itu di sosmed ataupun offline gitu, karena semua orang punya hak-haknya, dan semoga orang-orang yang para pemodal ya bisa ngedengerin kita semua, karena tanpa kita semua, tanpa para buruh, mereka juga nggak bisa berbuat apa-apa kok. Itu sih. Hilmi, calon menteri tenaga kerja. Menteri PPPA. Oh salah ya. Naruh gerbong, gue kesel banget itu. Tidak pantas ya. Kesel banget tuh. Kalau bisa perempuan jangan taruh di depan, di belakangnya. Kalau bisa ibu gak pernah naik KRL. Ibu makanya naik KRL Sudirman jam 7 malam. Ibu ke stasiun Duri. Ibu transit di Manggarai enggak? Ibu kan naik mobil, disupirin. Jangan sotoy ibu ya. Tiba-tiba jadi kumbal ya. Iya, kasihan banget jadi cowok. Kecil dimarahin, gede dimarahin guru, gede lagi ditumbalin. Kita bukan Spiderman ibu yang bisa nahan di kereta itu. Gak semua cowok Aderai ibu. Aderai pun juga ditabrak meninggal ibu Aderai. Aderai tidak sekuat itu. Ya tolong ya ibu ya. Sorry nih, marah nih gua. Apa tuh? Di klip ya ntar. Pesan untuk buruh ya. Semangat aja untuk terus menjalani hidup. Semoga bisa survive dan punya kehidupan yang jauh lebih baik ke depannya. Itu aja. Simple. Gue merenung. Versi Rian. Gue pikirin kalau pesan untuk buruh tuh ya pesan untuk diri sendiri sih sebenarnya. Jadi gue pengen nutup segmen pekerja ini ya bukan bercerita tentang orang lain, tapi justru yang paling harus lu banyak kasih pesan ya ke diri lu sendiri, karena jangan-jangan lu udah dorong sampai batas diri lu sendiri gitu untuk terus bekerja, padahal di dalam diri lu ada jantung atau ada mungkin bagian tubuh lu tuh ya sebenarnya udah minta istirahat gitu. Dan faktanya kan kayak gue kemarin ngobrol sama ada beberapa dokter yang kayak kita undang di podcast, kayak kebanyakan sekarang penyakit-penyakit yang awalnya nggak muncul di anak muda di usia-usia 20 itu udah muncul semua Mi. Lebih cepat ya? Lebih cepat munculnya. Dan ya itu karena gaya hidup, ada mungkin faktor kerja juga. Jadi kalau bisa benar-benar difokuskan untuk bagaimana ya bekerja, istirahat gitu. Dan bekerja aktivitas aktif, sama halnya juga dengan istirahat juga sama aktivitas aktif, bukan juga untuk pasif. Terima kasih Hilmi, Citra udah datang di Cerita Masyarakat. Tepuk tangan teman-teman semua. Thank you guys. Thank you. Sampai ketemu di Merayakan Cerita episode Kartu Cerita selanjutnya. Dah.